Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lagi rombongan datang ke markasnya YPM Jakarta. Ini ada Ustadz Dondi, ada Ustadz Ahan, ada Ustadz Rafi'i. Dan pada malam hari ini kita lagi silaturahim dari jalan-jalan santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan Ustadz, Dondi aja. Begitu ya. Dondi aja. Ya. Yang Ustadz ini ya ini Ustadz. Assalamualaikum. Kebalik Pak. Nah, enggak. Saya kira Yesus tadi. Iya, rambutnya gondrong lagi. Beneran loh Pak, kayak Yesus Pak, beneran Pak. Soalnya saya penggemar Yesus. Ini kalau pakai peci udah kayak Yesus Muslim udah bener ya. Baiklah, ini Pak Dondi di luaran sana ini orang lagi bertanya-tanya ini. Tanya Soalnya apa? banyak yang kehilangan channel Pak Dondi. Tiba-tiba Oh, mereka tidak bisa mengakses. Kemudian ini mereka banyak yang bertanya ini punya Pak Dondi dihack, sudah bisa balik atau tidak? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan kapan ini Pak Dondi bisa tahu tiba-tiba YouTube-nya seperti itu? Coba dijelaskan. Kejadiannya kemarin tanggal berapa ya? Sekarang tanggal? Kemarin kejadiannya kalau nggak salah tanggal 25 ya? 25. Iya. 25 Agustus kira-kira jam 8 malam tiba-tiba channelnya berubah wajah. Tahu-tahu live Tesla katanya. Oh, Tesla sama Presiden Iya, Amerika itu Donald ya, Trump. Donald Trump. Ya. Jadi memang qadarullah kemarin channel saya kena hack. Gitu ya. Tahunnya 25 September. Sudah malam itu juga langsung dilaporkan. Terus malamnya kira-kira jam setengah 1 itu udah langsung diblok channel itu. Jadi udah nggak bisa diakses sama yang nge-hack juga. Nah, terus kita komunikasi terus sama pihak dari Google. Ketika beda 1 hari, channel saya sudah bisa kembali. Udah kembali. Oh. Cuman video-videonya mungkin di private semua, ya karena mungkin di blok itu sama YouTube-nya. Yang ada kelihatan cuman video-video yang live. Live Gitu. masih ada. Nah, sama yang di komunitas. Nah, ini udah komunikasi sampai hari ini dari pihak Google itu sedang mencoba melepas ini. Jadi email saya yang dipakai untuk YouTube itu ternyata ditautkan dengan family link. Jadi seolah-olah email saya jadi email anak yang ngehack jadi email orang tua gitu. Jadi ketika saya mau akses YouTube nggak bisa. Nah, itu yang lagi dicoba di riset sama Google, cuman belum ada jawaban lagi. Jadi ya sampai sekarang belum bisa akses YouTube. Saya dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih ya buat para penonton, pemirsa, subscriber channel Donitan yang begitu banyak ngubungin saya pribadi. Saya balas komen itu buset 1 jam gak kelar-kelar. Yang di IG, yang di WA, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya juga merasa terharu gitu ya. Banyak sekali dari pemirsa yang ternyata banyak yang komennya macam-macam lucu-lucu. Channel Kondoni kemana? Saya biasa kalau mau tidur tuh harus nonton channel Kondoni dulu. Berarti channel saya buat obat tidur gitu. Ada juga nanti ibu-ibu komplain, Pak, suami saya tuh kalau malam-malam bukan pegang istri, pegang handphone nonton Kondonitan gitu. Orang gitu. Ya mohon maaf ya, ini sedang musibah, jadi ya mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala gitu ya. Insya Allah mohon doanya gitu sih Ya, Pak. masih diurus ya. Masih diurus. Dilaporkan Ada nggak Pak? gitu, Itu setelah dihack itu dijual ke orang lain ada nggak? Enggak, karena malamnya udah langsung diblok. Malam langsung diblok. Ini ada jawaban dari pihak Google tadi, masih bicara begini. Nah, sebentar. Saya bacain aja ya. Thanks for following up. Nah, kan kita nanya terus nih, udah ada update apa belum gitu. Terus dia jawabnya, our specialists are still working with your channel. Nah, jadi ahli kami masih mengusahakan channel Anda. Don't worry, we are keeping an eye on this. Jangan khawatir, kami masih terus memantau masalah ini. And we'll send you an update as soon as we have news from the team. Dan kami akan mengirimkan kabar begitu ada update dari tim mereka, gitu ya. We appreciate your continued patience. Kami sangat menghargai
kesabaran Anda gitu. Ini jawaban terakhir dari Google nih. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa karena sekarang kuncinya ada di sana gitu. Ada enggak Pak harapan untuk kembali normal ya? Harapan kembali normal iya dong. Karena sudah hampir 1 juta subscribernya. Iya, hampir 1 juta. Orang saya nungguin 1 juta tuh maksudnya nanti kalau dapat golden button, mau saya gadein kata harus 10 juta. Tapi YouTube-nya dihapusin ya. Itu bisa dibalikin. Katanya bisa, katanya. Oh. Katanya kemungkinan besar itu cuma di hidden aja. Bukan dihapus. Soalnya sekarang itu kan lagi marak orang membeli channel channel. YouTube. Iya. Oh, gitu ya? Bahkan kemarin ya 2 hari yang lalu itu Channel saya ditawar. iya. Oh, iya? Soalnya sampaikan ke Pak Edi, berani enggak channelnya Pak Edi itu saya beli sekian gitu. Berapa? Berapa ditawar berapa? Tawar 50. 50 juta Iya. subscribernya? Masih 200.000, 200 ribu ditawar 50? Iya. Saya udah mau 1 juta berapa Pak? 500. Kalau menurut saya gini Pak, channel segitu aja loh, lepas aja lah, Bikin baru ya? bikin baru. Iya. Saya. Iya channelnya Saya. kan banyak loh. Iya. Itu membesarkan channel itu. Kalau saya kan udah mau 1 juta ya, Nah, sayang kalau dijual ya. apa gitu aku tahu lah. Itu kebetulan sekali loh Pak Edi. Saya itu jarang ya Pak Dondi, tapi hanya nonton Pak Dondi. Nggak sampai jam, nggak sampai 1 jam gini. Loh Pak, channel Pak Dondi kok hilang? Di bawah baru saya nonton kok. Saya punya beberapa teman. Setelah channelnya dijual, bahkan channel Dismonet itu laku. Hah? Dismonet laku. Oh ya? Iya. Kok bisa? Kenapa? Saya punya kenalan banyak yang sudah dibeli. Ternyata dibuat iklan apa? Judi online. Astaga. Nah itu kan jadi dosa jariah. Ke situ. Sampai kita, dan itu syaratnya videonya nggak boleh dihapus. Oh. Jadi video saya masih ada, Terus tapi ada video baru. judi online-nya? Judi online, nawarkan Oh. judi online. Loh Pak, kalau YouTube dipakai judi online itu enggak apa? Dia Enggak. dapat hasil dari iklan, bukan dari YouTube. Meskipun Dismonet, dia nggak butuh Dismonet, nggak butuh uang dari YouTube. Iklan dari dia sendiri maksudnya? Iya, dibayar Oh. dari pihak pengiklan sendiri. Oh. Apalagi subscribe-nya besar, sampai 100.000, 200.000, kan banyak yang Dismonet itu Oh, ditawar. pantesan nawarin 50 juta ya? Kalau saya masih aktif soalnya. Lah Erik tadi minta 100 juta loh Pak. Channel dia? Berapa subscribernya? 600. 600. 600.000. 600 apa? 600.000. Erik, mau live channel? 200.000. 200 Oh, ribu. 200.000. 200 ribu minta 100 juta? Ya. Waduh. 654 minta 100 juta. 654 ribu minta? 100 juta. Nawarin 100 juta. 100 juta. Murah dong? Iya makanya. Oh. Harus 1000 tuh hitungnya sejuta. 1000 sejuta? 1000 subscriber sejuta. Oh, 1000 subscriber sejuta? Ya. Oh. Oh, oke. Nah, alhamdulillah gini Pak, ya apa namanya ya? Video-video di channel saya itu kan rata-rata tuh durasinya panjang-panjang. Ada yang 2 jam minimal, 1 jam banyak lah. Tapi yang 2 jam juga ada. Itu juga banyak ditonton. Yang 3 jam juga banyak ditonton. Yang 4 jam atau 5 jam juga ditonton. Bahkan ada orang nonton ngaku komen gitu. Saya nonton video ini nyicil sehari sejam. 5 hari baru selesai kata nontonnya. Masya Allah. Loh, kalau kita kan memang mencoba menampilkan apa adanya. Jadi setiap ada tamu yang datang di studio Gramu Alam Jakarta ini, saya kasih tahu, Pak, Bu, kalau tamu di sini itu wajib direkam hukumnya, tapi tidak harus ditayangkan. Kalau Bapak Ibu berkenan ditayangkan, baru kami tayangkan. Iya. Tapi pokoknya ditayangkan atau tidak ditayangkan itu kita harus rekam, karena untuk dokumentasi yayasan. Oh iya, ini bicara soal tamu-tamu yang datang ke Geraha Mualaf Jakarta, itu rata-rata mereka bersahadat ya. Rata-rata iya, tapi tidak semua. Dan kalau dicatat di dokumen Pak Dondi sampai hari ini udah berapa puluh orang ini yang sudah Kurang bersahadat? lebih hampir 200. 200. Hampir 200. Iya, iya, iya. Nggak, yang datang ke sini itu nggak cuma kalangan dari Kristen aja. Yang dari Muslim pun ada. Yang dari Kristen maupun yang Islam, tidak semuanya juga mau ditayangkan. Kalau yang dari Kristen, kebanyakan yang memang mereka bertanya tentang Bible, ya kan? Kalau yang dari kalangan Islam, itu mereka ada yang bawa suami atau istrinya, ada yang bawa anaknya.
yang baik yang mau murtad maupun yang sudah murtad. Jadi biasanya pertanyaan tentang apa, Pak? ya sekarang kalau mereka murtadnya kemana, kan ke Kristen. Nah itu yang kita bicarakan. Gitu. Konsultasi maksudnya. Konsultasi. Membuka konsultasi ini. Macam-macam. Orang yang masuk ke sini konsultasi ini gratis atau ada biaya nih? Gini, kalau yang dari kalangan Kristen, yang konsultasi di sini, yang sampai bersahadat, mau konsultasi berapa kali pun gratis. Oh, Masya Allah. Ya, Ya, tapi ya. kalau hanya konsultasi bukan untuk bersahadat, kita cas ada tarifnya. Oh iya. Gitu. Soalnya kan sudah apa itu waktunya Ustadz Pak Dondi udah terpotong untuk mereka kan ya? Ya memang sudah tugas kita. Ya, Tugas kita menyediakan waktu buat mereka gitu. Iya, baik. Saudaraku, di sini ada pembina ya, dari pembina Yayasan Pembina Mu'alaf ini ada Yai Rofi'i. Mungkin Yai Rofi'i bisa kasih gambaran perjuangan YPM itu sampai hari ini. Soalnya YPM atau Hit Pembina Mu'alaf ini bergerak sudah luar biasa, cabangnya di seluruh Indonesia ada. Dan sekarang sudah banyak orang yang bersahadat, bahkan nilainya bukan puluhan, ratusan. Di Manado juga ada laporan ratusan juga, di Papua, di Irian dan sebagainya. Silakan, Yai. Bukan bermaksud untuk meremehkan agama Masehi ya. Karena agama Masehi itu kecelakaan spiritual bagi saya. Gitu. Jadi mudah dipatahkan. Jadi kalau Ustadz Dondi bisa mengalahkan Kristen, itu menurut saya wajar-wajar lah. Tetapi walaupun Ustadz Dondi bisa mengalahkan orang Kristen, itu orang sekelas Ustadz Dondi itu jarang. Gitu. Karena mengapa ini ya, nanti jarang kita bahas. Mengapa Kristen mudah dipatahkan tanpa dakwah, tanpa hujah, tanpa ajakan. Orang Kristen itu banyak yang masuk Islam datang sendiri gitu. Hanya dengan apa namanya, dengan perbandingan. Banyak profesor-profesor Kristen yang hanya membaca Al-Quran, perbandingan antara agama mereka dan agama Islam, itu mereka masuk Islam. Jadi teologi Kristen ini sangat lemah gitu, mudah dipatahkan. Mengapa? Karena itu kecelakaan apa namanya, bagi saya itu kecelakaan agama Masehi ini kecelakaan spiritual. Gitu. Yang pertama, yang kedua, apa namanya, agama Kristen ini sebuah produk agama yang dihasilkan dari pemikiran, bukan dari kitab suci yang aslinya mereka. Gitu. Seperti Trinitas, itu penafsiran itu, tidak ada gitu. Seperti penebusan dosa, gitu. Itu apa namanya, semua penafsiran. Gitu. Yang ketiga, serangannya orang Kristen itu justru itu, Ustaz, apa namanya, justru mendorong umat Islam itu semakin cerdas. Satu misal ya, orang Kristen itu sering menyatakan menyembah batu hitam. Nah, kemudian apa namanya? Kemudian Tuhan negeri Mekah gitu. Mereka itu bertanya karena ketidakmengertian mereka. Berbeda kalau orang Islam bertanya karena mengerti gitu loh. Nah, ini satu misal, Tuhan, kok Tuhan bisa menyesatkan? Tuhan itu kan menyesatkan juga memberikan hidayah, menyesatkan gitu. Masa Tuhan menyesatkan? Tuhannya orang Islam menyesatkan. Di sisi lain, Tuhan menyesatkan itu ada di kitab mereka. Di 2 Tesalonika ayat 11 ya, 2 ayat 11 itu. Iya, coba. Tesalonika. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah ini, Allah menyesatkan, mendatangkan kesesatan juga. Nah, jadi seperti insya Allah itu ada di kitab mereka, tetapi mereka menuduh gitu loh. Jadi sebenarnya kehadiran orang Kristen, debater Kristen itu semakin mencerdaskan orang Islam yang tidak mengerti kristologi, yang tidak mengerti Tuhan. Seperti halnya, kalau di kami ada seorang pendeta itu yang ngomong, pendeta besar itu, kalau di Islam itu ada insya Allah, kalau Tuhan mengendaki masuk surga, kalau ini.
Nah, padahal di kitab mereka ada insya Allah dengan bahasa lain. Demikian juga Tuhan yang memberikan hidayah, Tuhan juga akan menyesatkan orang-orang zalim. Itu ada di kitab mereka. Gitu loh. Nah, ini contoh. Jadi sebenarnya gerakan mereka gerakan bunuh diri. Oleh karena itulah saya ingin Ustadz Dondi itu hadir ke Inggris untuk melakukan perang pemikiran dari semua agama termasuk ajaran. Sekali-sekalilah perang pemikiran dengan orang orang ateis gitu, atau membuka front baru di sana, baru mungkin kita membuka front baru gitu, agar kesulitan bisa didapat. Dengan kesulitan itu kita akan belajar lebih mudah lagi. Kalau di sini ini kita menang telak. Demikian sementara, kalau nanti komentar saya terlalu lama. Monggo. Terima kasih, Yai. Kembali ke Pak Dondi, banyak yang konsultasi ke sini, terutama pasti orang tua yang anaknya murtad atau anak yang konsultasi orang tuanya murtad. Lebih banyak kasus-kasus pemurtadan itu seperti apa yang terbanyak di situ? Gini, jadi ada sepasang suami istri bawa anaknya ini baru masuk sebuah universitas yang cukup terpandang di Jakarta, ya. Waktu baru masuk kan ada yang namanya orientasi kan biasanya kan. Ketika orientasi itu anaknya suami istri ini diundang untuk acara makan-makan. Ketika anaknya datang ke acara itu, ya, yang undang ada, tapi dari beberapa orang itu ternyata sudah ada pendetanya. Nah, jadi dari cara seperti itu aja sudah kelihatan banget gitu ya. Itu di sekolah. Nanti ada juga yang di depan di depan minimarket juga ada. Ada seorang anak perempuan masih SMA, orang tuanya memang sudah bercerai, ikut sama bapaknya, dia tinggal sama adiknya. Bapaknya ini dari angkatan TNI, sering tugas keluar kota, jarang pulang, mungkin kurang perhatian dari orang tua. Ketika beli sesuatu di minimarket, keluar ketemu pendeta. Diajak ngobrol, besoknya dibawa ke gereja, nggak lama dibaptis. Nah, waktu dibaptis, saya diundang sama paman daripada anak itu, diketemukan sama saya. Saya tanya, sudah diajarin apa aja? Saya sudah disuruh baca Bible. Ayat mana? Dikasih tahu saya, oh ternyata baru perjanjian baru. Yang ini perjanjian lama, gimana? Belum boleh baca katanya. Oh, kok begitu? Saya bilang, iya katanya ibu pendetanya, ibu pendeta bilang jangan baca perjanjian lama dulu, baca perjanjian baru dulu. Saya tanya balik, kamu tahu nggak kira-kira kamu belum boleh baca PL kenapa? Nggak tahu, emang kenapa? Saya bukain lah beberapa ayat di PL. Baca ya, dari ayat 1 sampai 20 ya. Dibaca. Baca ayat 1, baca ayat 2. Begitu baca ayat 3 langsung ditutup. Soal tauhid itu ya? Bukan, soal oholiba. Sebentar Pak Endi, saya potong dulu nih. Pak Endi, untuk menentukan memilih agama itu umur berapa sih kira-kira sih? Kok anak SMA kok ketemu dibaptis, apa nggak izin orang tua dulu ya? Ya, kalau SMA itu kan berarti kan rentangnya antara umur 15 sampai 18 tahun ya. 18 sampai 19 lah ya. Tapi anak umur segitu kan ya memang 18 tahun kalau nggak salah kan memang sudah waktunya punya KTP. Ketika seorang anak sudah punya KTP, ya di mata hukum dia sudah punya kekuatan hukum sendiri. Ya dia sudah diberi kebebasan. Dia sudah diberikan hak yang penuh oleh negara untuk memeluk dan memilih dan menjalankan agama pilihannya. Ketika dia punya KTP, walaupun kalau mau dianggap masih menjadi tanggungan orang tua tuh sampai umur 21. Tapi ketika umur 18 dia sudah berhak. Nah, kalau di bawah 18 di bawah 18 tahun, KTP itu 17 atau 18 sih? 17 ya. 17. Kalau di bawah itu biasanya itu nanti ada apa ya, pendampingan lah dari apa namanya? Orang tua. Bukan, yang dari komisi apa? Perlindungan anak gitu. Ya, nah, tapi namanya kristenisasi itu tidak pandang umur. Ya. Coba aja lihat kalau ketika lagi ada bencana alam. Oke. Pihak gereja datang bawa bantuan, pakaian, baju, uang misalnya. Ketika mereka sudah bantu, ya yang terima masih senang-senang aja kan, ya tidak haram menerima bantuan seperti itu kan.
Tapi ketika itu mereka juga bikin program penghiburan katanya. Ya kan? Doa. Ngapain penghiburan? Doa. Kalau nggak doa, kebaktian. Betul. Nyanyi-nyanyi. Kan namanya menghibur, nyanyi-nyanyi. Ada nyanyi, ada nanti nari-nari. Tapi ketika menyanyi, syair-syairnya, Memuji syair-syair Yesus. mereka. Syair-syair yang tidak apa namanya, yang bertentangan dengan akidahnya umat Islam. Orang tua belum tentu tahu yang begitu. Yang dihibur anak-anak. Dan mereka senang. Dan mereka senang, namanya lagi susah, diajak nyanyi-nyanyi. Dan kapan hari di TikTok juga anak-anak kecil-kecil disuruh nyanyi-nyanyi lagi gereja Ya. pada nyanyi semua. Ya, bahkan belum lama saya nonton sebuah video. Itu seorang anak laki-laki, masih umur 5 SD loh padahal. Ya. Itu juga sudah diajarin ayat-ayat Bible. Gitu. Ya memang mereka tuh masuknya tuh dari semua lini. Mau yang dari orang tuanya, bisa mereka menginjili di pasar, di mana, di rumah sakit juga bisa. Di sekolah apalagi. Di pemerintahan juga bisa, di kantor juga bisa, di militer juga bisa. Di semua area mereka bisa masuk, Pak. Ya. Makanya mereka selalu berusaha dari dulu nih, ini dari dulu nih. Mereka selalu menghimbau orang-orang Kristen untuk masuk ke dalam setiap lini itu. Pemerintahan harus banyak masuk, militer apalagi, sekolahan juga harus banyak masuk. Supaya apa ya itu supaya. Iya. Ini orang-orang sering apatis ya. Mereka sering mengatakan pergerakan kaum mu'alaf, pergerakan pembina mu'alaf atau yang membentengi akidah itu dituduh mereka ini berlebih-lebihan, bukankah tidak ada penginjilan, bukankah tidak ada pemurtadan. Nah, ini kan mereka punya dasar ya Pak Dondi ya. Mungkin Pak Dondi bisa sebutkan dasar mereka. Kenapa mereka menggebu-gebu untuk memurtadkan orang ini? Ya, perintah mereka untuk mengajak orang di luar Kristen masuk Kristen itu kan ada di Matius 28:19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun ayat itu tidak otentik, saya punya banyak catatan yang mengatakan bahwa itu bukan ayat otentik perkataan Yesus, tetapi itulah yang dipakai oleh orang Kristen sebagai yang namanya amanat agung. Amanat agung ini yang bisa dikatakan menjadi beban di pundak setiap orang Kristen Bukan pendeta saja ya, bukan penginjil ya. Bukan. Semua jemaat. Semua jemaat dibebani dengan perintah itu Ya. sampai bisa membaptis. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ya. Nah, ada perintah baptis lah gitu kan. Kalau Islam kita juga agama misi, kita juga mengajak orang masuk Islam. Tapi kan kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya. Tidak ada mengiming-imingi, memberikan brosur, pamflet, buku dan sebagainya. Ya. Nah, dan kita juga tahu ada yang namanya aturan pemerintah, namanya keputusan bersama atau KEPBER. 3 menteri. Dua menteri, sorry. Dua menteri. Dua. Yang ini yang tahun 792, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Mungkin nanti ada SKP 3 menteri ada. 3 menteri ada. Tapi yang khusus untuk penyiaran agama itu 2 menteri, nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Saya juga waktu itu pernah kedatangan beberapa ustadz dari Dewan Dakwah ke sini. Mereka juga ngobrol. Mereka kan juga punya arena, ya, punya area kerja lah di daerah-daerah terpencil. Di daerah terpencil itu mereka seperti kayak punya pembatas itu sama misionaris-misionaris, dan mereka kenal dengan misionaris-misionarisnya. Yuk daerah sono ya, ini kita daerah sini ya. Ini sama-sama orang-orang yang pada belum beragama nih. Ya, ustadz-ustadz kita sebelah sini, misionaris sebelah sono. Jadikan ladang ya. Memang ladangnya di situ, dan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Itu tidak melanggar aturan pemerintah. Karena orang-orang yang didakwahi dan diinjili itu orang-orang yang belum beragama. Ya. Tapi kalau yang di kota coba misalnya, pernah nonton kan Mbak video kan? Iya. Orang bule, Pakai dasi. ada yang pakai dasi, ada yang pakai baju karung, Putih. di parkiran mall, teriak-teriak, ada penerjemahnya, ada kan yang begitu kan? Iya, ada. Nanti ada yang di pasar begitu, di Monas. Itu bagaimana? Itu kan di tempat publik gitu loh. Di Car Free Day juga ada. Car Free Day juga ada. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau mereka tidak pandang tempat, mereka melakukan upaya itu di semua tempat. Video-videonya kan ada, kan kita juga udah simpan semua. Belum lagi yang ketuk-ketuk pintu rumah orang Islam. Belum lama ada kan 2 anak muda kan, ketuk-ketuk pintu yang keluar ibu-ibu berhijab kan. Mau dikasih buku, untung di videoin sama orang di sekitar situ. Begitu di videoin, dia langsung kabur.
Kenapa dia harus langsung kabur gitu? Nah, dia tahu itu juga melanggar aturan. Gitu. Nah, masalahnya keputusan bersama dua menteri itu belum tegas di situ. Kalau ada pelanggaran sanksinya apa? Itu belum tegas. Di situ hanya dikatakan bahwa jika didapati ada sebuah pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, peraturan mana yang berlaku? Peraturan yang mana gitu. Itu yang kurang jelas. Dan ini hanya informasi aja. Ini menurut buku Fakta dan Data nih, ya. Di dalam buku itu disebutkan bahwa ketika produk hukum itu mau dikeluarkan oleh pemerintah, itu mendapat tantangan yang sangat keras dari kalangan Kristen. Mereka menentang habis-habisan itu peraturan. Dengan alasan apa? Kebebasan beragama. Indonesia kan dijamin kebebasan beragama. Kenapa kami nggak boleh menyiarkan agama kepada orang-orang? Yang diatur pemerintah adalah tidak boleh menyiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Yang belum beragama monggo silakan. Gitu. Ini kapan hari ini masih hangat-hangatnya. Beberapa kasus juga terjadi mengadakan kebaktian rumah tangga. Akhirnya tetangganya terganggu, akhirnya protes, dan banyak sekali yang protes itu malah dihujat, baik itu Kristen, baik itu umat Muslim, itu malah mengolok-ngolok yang protes karena mereka betul dianggap tidak toleransi dan sebagainya. Pak Dondi bagaimana melihat situasi seperti itu? Yang saya sayangkan gini, yang protes kan ibu itu langsung. Yang lebih baik ya untuk menjaga kondisi yang kondusif, harusnya ibu itu jangan langsung protes ke orang-orang yang sedang berkegiatan atau beribadah. Sebaiknya ibu ini mendatangi aparat dari mulai RT, RW, ya kan, kelurahan atau kecamatan, atau bahkan sampai ke pihak kepolisian, melaporkan, difoto, divideokan. Nah, bukti itu yang bisa dipakai oleh aparat gitu loh. Nanti kan bisa diteliti sudah ada izinnya apa belum gitu kan. Kalau rumah kan memang sebenarnya nggak boleh buat beribadah. Rumah tidak boleh ya? Rumah tidak boleh. Kalaupun mereka mengadakan sebuah acara yang sifatnya seperti kebaktian, yang tidak rutin ya, itu masih bisa minta izin kepada RT atau RT RW lah ya, lingkungan lah. Itu masih diperbolehkan kalau tidak rutin. Tapi kalau sudah rutin, itu bisa difoto, divideokan, serahkan kepada pihak yang berwenang. Apalagi mendatangkan orang luar itu sampai 20 orang kemarin. Jangan, nggak usah, nggak perlu. Harusnya melalui aparat keamanan itu bisa diproses. Paling tidak, petugas kan bisa ngecek ke yang punya rumah, ada izinnya nggak kebaktian itu, gitu loh. Kalau nggak ada izinnya, bisa dengan cara misalnya diberi teguran terlebih dahulu. Kedua nanti baru ada sanksi misalnya. Kan kita juga harus menjaga lah, jangan ribut-ribut begitu seolah-olah kita mentang-mentang ya. Ya gitu ya maksud saya ya. Nggak, jangan ibu-ibu yang terekspos di video itu gitu loh harusnya. Yang saya sayangkan cuma itu aja. Yai mungkin punya pendapat soal ini. Soal toleransi nih Yai. Toleransi beragama soalnya sering terjadi ini gesekan antara Kristen, Islam atau sebaliknya di masyarakat ini ya. Silakan. Saya lihat komentarnya ini selalu menjelek-jelekan Kristen. Ya, silakan. Hey, mau bela Kristen silakan. Ini biasa nih. Ini permainan good and bad. Polisi baik dan polisi jahat katanya. Enggak, memang saya lihat tadi selalu menyudutkan orang Kristen. Padahal kita tahu ya, ajaran Kristen itu ajaran yang unik. Ajaran kasih. Ajaran unik ya. Yesus sendiri kan tercipta dari firman, dari omongan, bukan dari mulut Tuhan. Mulut dan omongan itu berbeda, gitu. Saya ngomong ini bukan mulut, jadi itu Yesus tercipta dari omongan, dari yang abstrak, dari firman, omongan Tuhan, bukan dari mulut Tuhan. Apakah penciptaan Yesus itu dari pita suara Tuhan, Ustaz? Mohon Yai ngomong mulut aja saya nggak berani menggambarkan seperti apa mulut Tuhan. Ini malah nanya pita suara kan? Iya, enggak, maksudnya kan gini ya. Saya sedikit-sedikit belajar lah. Kalau umpama sekarang Yesus ditanya, sekarang Tuhan bertanya sama Yesus, ya apa tugasmu sebagai nabi? Gitu.
Yesus akan menjawab begini, ya Tuhan, telah aku sampaikan firman, Aku telah menerima. Iya, aku telah menerima firman-Mu, Ya. dan aku telah sampaikan firman-Ku pada umatku. Ya. Kan gitu, Ustaz. Ya, Lah jangan- kok ini moro-moro diciptakan dari firman gitu loh. Moro-moro ki apa ya? Apa? Oh, tiba-tiba, Tiba-tiba ya. ujuk-ujuk maksudnya. Ujuk-ujuk kok diciptakan dari firman. Bahasa Surabaya. Oh, bahasa Surabaya. Ya. Oh, jeket. Nah ini loh, yang saya tidak paham gitu loh. Sedangkan suara itu sesuatu kan suara itu kan tercipta oleh gelombang, Ustaz. Iya. Karena ada gelombang terciptalah suara kan begitu. Iya. Lah ini sebenarnya Yesus itu diciptakan dari gelombang suara atau dari pita suara, Ustaz? Atau Gini, gimana sih gini. proses penciptaan itu? Ya. Monggo dibahas ini. Ya, saya nggak berani menjawab pita suaranya Tuhan kayak apa. Karena kalau saya menjawab itu berarti saya sudah mentakwil gitu kan. Tetapi saya hanya mencoba mempelajari latar belakang daripada ayat-ayat yang tadi Yai sampaikan. Ketika dikatakan Yesus adalah firman, kemudian firman itu menjelma jadi manusia, itu sebenarnya masih bisa dikatakan ayat-ayat itu ayat-ayat ambigu, Yai. Oh begitu. Namanya ayat ambigu berarti bisa dipandang dari beberapa sisi atau bisa ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda.